Nenek Asyani, warga desa Jati Banteng, Situbondo ini meminta kepada majelis hakim agar dirinya tidak diadili dan dibebaskan dari hukuman. Karena sang nenek mengaku tidak merasa bersalah atas tuduhan pencurian 7 sedikitnya tindak pelecehan seksual. Komnas Perlindungan Anak secara mandiri telah menerima 2.739 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Menurut saya, sistem hukum yang ada di Indonesia ini kurang baik. Karena hukum peradilan yang ada di Indonesia secara teori harusnya bertindak adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Tetapi pada saat ini, hukum peradilan di Indonesia seringkali terjadi intervensi dari pihak eksekutif dan politik. Contohnya, eksekutif atau politik mencoba mendesak atau mempengaruhi keputusan hakim atau proses hukum demi keuntungan politik atau pribadi. Contoh lainnya yaitu pihak yang memiliki jabatan seringkali memanfaatkan kekuasaannya atau jabatannya untuk mempengaruhi aparat hukum bertindak sesuai keinginan dan pendapat mereka, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Sekian pendapat saya mengenai sistem hukum peradilan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Menurut saya, sistem hukum dan peradilan saat ini memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan. Di satu sisi, sistem ini berfungsi untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban, dan melindungi hak individu. Namun, ada juga kritik bahwasanya sistem tersebut seringkali tidak adil, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial. Proses hukum yang lambat dan rumit, korupsi, serta kurangnya aksesibilitas juga menjadi masalah yang seringkali dihadapi. Reformasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keadilan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Menurut saya, sistem hukum dan peradilan di Indonesia masih belum berjalan dengan baik karena banyak kasus-kasus yang dianggap sepele oleh negara Indonesia sendiri. Contohnya, pada kasus korupsi yang masih sering terjadi di negara kita ini, masalah ini dianggap sepele padahal sangat merugikan negara kita sendiri. Dan korupsi termasuk salah satu pelanggaran HAM atau hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar yang seharusnya mendapatkan hukuman yang berat atas perbuatan mereka. Sistem hukum di Indonesia kurang tegas dalam menghadapi kasus seperti ini. Jadi, menurut saya, pihak berwajib atau orang-orang yang mempunyai jabatan lebih bijak dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Menurut saya, pelaksanaan hukum di Indonesia mengalami berbagai tantangan yang signifikan. Walaupun memiliki kerangka hukum yang baik, implementasinya seringkali tidak sesuai dengan harapan kita, yang dimana hukum tampak lebih runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Yang artinya apa? Yang artinya hukum lebih keras kepada orang-orang biasa atau orang-orang yang lemah dibandingkan kepada mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Hal inilah yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di negara ini yang dianggap sebagai wacana tanpa tindakan yang nyata. Terima kasih. Pendapat saya, hukum di Indonesia itu sudah baik, bahkan sudah sangat lebih baik. Namun, banyak aparat-aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau dibilang hukum di Indonesia itu saat ini sedang kacau atau tidak stabil atau tidak baik-baik saja, itu mungkin terlalu simpel plastik. Namun, ada beberapa masalah serius yang membuat sistem hukum menghadapi masalah yang cukup besar, yang menimbulkan kesan bahwa Indonesia saat ini sedang tidak stabil atau sedang bermasalah. Banyak sekali contohnya, seperti korupsi dan integrasi penegak hukum, dan kontraksi hukum pidana,
dan pelanggaran hukum asasi manusia, HAM, ketidakpastian hukum dan investasi. Terus ada akses ke keadilan. Terus ada lagi transformasi dan digitalisasi yang belum merata sampai saat ini. Oke, maka dari itu, belajar ilmu hukum itu gampang. Tapi, mencegah hukum secara moral dan etika itu tidak mudah. Maka dari itu, jangan hanya belajar ilmunya, tapi perkuat moralisasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye. Menurut pendapat saya, sistem hukum dan peradilan di Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan, seperti ketidakpastian hukum, korupsi dalam lembaga penegak hukum, serta keterbatasan akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Meskipun ada upaya perbaikan melalui lembaga seperti KPK, praktik di lapangan sering tidak sesuai. Kritik juga muncul terhadap lambatnya proses pengadilan, keputusan yang tidak konsisten, dan pengaruh politik dalam beberapa kasus. Pengadilan kadang dianggap kurang independen dengan proses hukum yang panjang dan berbelit-belit, yang mengurangi kepercayaan masyarakat meskipun ada kemajuan. Masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai sistem hukum yang adil dan bebas dari intervensi yang tidak semestinya. Sekian, terima kasih. Menurut saya, hukum dan peradilan yang ada di Indonesia saat ini sudah dijalankan, namun hukum dan peradilan ini dia sudah dijalankan tapi tidak sebaik yang ada di negara luar yang lebih tegas. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena hukum dan peradilan yang ada di Indonesia ini, kalau misalkan kayak seorang pejabat, dia ini melakukan tindakan korupsi. Nah, dia ini harusnya dihukum seadil-adilnya, tetapi karena dia ini memiliki jabatan, nah dia ini bisa saja memanipulasi dari hukumannya tersebut. Seperti contohnya ini, karena dia ini memiliki jabatan, nah jadi dia ini bisa saja sudah divonis untuk dihukum sekian lama, tetapi pada akhirnya di belakangnya itu dia bisa saja dibebaskan. Mungkin tanggapan saya segitu. Terima kasih. Ini saya akan memberikan pendapat saya tentang kondisi hukum dan peradilan yang ada di Indonesia saat ini. Menurut pendapat saya, kondisi hukum dan peradilan yang ada di Indonesia saat ini masih mengalami banyak tantangan, yaitu contoh utamanya ialah korupsi dan ketidakmerataan akses keadilan dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Dan juga ada beberapa contoh kasus hukum dan peradilan di Indonesia yang masih belum selesai atau menjadi sorotan publik, yaitu meliputi kasus Ferdy Sambo, kasus mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo terkait pembunuhan Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat, dan berbagai pelanggaran hukum lainnya masih dalam proses peradilan. Kasus kedua adalah kasus Novel Baswedan, penyerangan terhadap penyidik KPK. Novel Baswedan yang terjadi pada 2017 masih sepenuhnya belum terpecahkan, meskipun ada perkembangan dalam penyidikan dan penangkapan tersangka. Kasus yang ketiga adalah kasus Joko Chandra, kasus buron koruptor terlibat dalam kasus korupsi Bank Bali. Masih terus berlanjut dengan berbagai komplikasi hukum dan keterlibatan pejabat negara. Kasus-kasus ini mencerminkan tantangan dan sistem hukum dan peradilan di Indonesia, termasuk dalam permasalahan investigasi dan penegakan hukum.